5 tahun sudah terlewati ya. Oke. 2019-2024 Yes. kembali mencalonkan sebagai anggota DPRD dari PKS ya. Ya, betul. Terpilih lagi 2024-2029. Betul. 5 tahun kurang kan untuk jadi anggota DPRD. Eh, Kang Agil melihat Kota Serang sekarang seperti apa kan? Kota Serang sekarang ini ya bagi saya ini ibu kota yang nanggung. Ya, jadi saya setahun pertama itu memang struggle. Jadi ya pernah ditipu, terus kadang kita menghadapi kambing yang mati dan segala macem lah. Tapi yang paling ya memang yang paling tragisnya ditipu begitu. A1 apa A2 kan? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan saya, Content Manager tribunbanten.com, Agung Yulianto Wibowo. Sekarang kita mau ngulik-ngulik bakal calon wali kota Serang, Nur Agis Aulia, yang baligonya sudah berterbaran di kota Serang, di pojok-pojok strategis besar-besar lagi. Langsung kita sapa Kang Agil. Assalamualaikum Kang. Siap Kang Agung. Jadi panggilnya Kang Agung aja berarti ya. Siap, boleh. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Agil ini kan dikenal sebagai juragan kambing. Kambing. Ya? Itu gimana ceritanya Kang kok bisa jadi juragan kambing? Jadi memang ya memang waktu itu setelah saya resign dari satu BUMN itu, saya melihat ada potensi besar di Umur berapa itu Kang? Usia berapa? Waktu itu? Start ya. 2013 berarti saya lahir 89, berarti 24 tahun. 24 tahun. Jadi 24 tahun saya memulai bisnis kambing itu karena saya lihat potensinya Kang. Jadi umat muslim di Indonesia ini kan hampir 200 juta lebih. Iya. Kalau 1% yang kurban itu kan luar biasa tuh, 2 juta ekor ya. Dan apalagi kan ada akikah. Jadi orang kelahiran itu kan luar biasa tuh. Setiap hari ada orang kelahiran kan ya. Orang kelahiran itu. Nah, jadi dan kurban dan akikah ini kan ada setiap tahun. Nah, sehingga apa? Ini pasar yang potensial dan luar biasa Kang. 2013 itu ya, orang berkurban itu kan setahun sekali seumur hidup. Iya. Tapi sekarang kan kalau dia punya rezeki setiap tahun begitu. Sehingga lebih potensial lagi tuh. Makanya kemudian kita menggeluti dan alhamdulillah ya mulai dari 60, 1000, sekarang hampir ada 6.000 ekor. Nah, jadi kebanyakan kambing itu yang kemudian saya disebut juragan kambing. Sekarang berapa ribu ekor? Ya persiapan kurban sih hampir 6.000-an. 6.000-an. Berarti dari modal 60 ekor ya? Ya 60 ekoran. 60 ekor dulu belinya berapa itu Kang? Ya ada yang bervariasi. Ya kurang lebih ya modalnya sekitar 100-an lah. 100 juta. Itu berarti Kang Agil sendiri yang mulai... Ya, awalnya memang saya mulai sendiri. Nah, akhirnya kemudian di beberapa tahun berikutnya saya kerjasama tuh. Nah, karena saya kolaborasi dengan kakak tingkat saya dan ada beberapa teman saya juga, sehingga akhirnya kemudian membesar. Karena apa? Karena waktu itu potensinya besar, kebutuhannya besar, tapi waktu itu kan modalnya terbatas. Karena kan lulusan baru. Iya. Jadi modal terbatas. Akhirnya kemudian saya buka kerjasama. Akhirnya kemudian ya kita bangun pelan-pelan dan alhamdulillah sampai saat ini sih alhamdulillah sudah berkembang. Penuhi hasilnya berapa lama itu Kang? Dari awal sampai... Kalau dari mulai merintis sampai menemukan, kalau saya sebutnya pola sukses saya gitu ya, model sukses 2 tahun. 2 tahun? Ya, jadi saya setahun pertama itu memang struggle. Jadi ya pernah ditipu, terus kadang kita menghadapi kambing yang mati dan segala macem lah. Tapi yang paling ya memang yang paling tragisnya ditipu begitu ya, dikirim dombanya nggak dibayar gitu. Nah dari situ kan kita belajar juga. Akhirnya kemudian di tahun kedua itulah kemudian saya sudah menemukan pola suksesnya atau model bisnis suksesnya apa. Gimana caranya peternakan Jawara Farm ini ya, bisnis peternakan Jawara Farm ini kita punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah waktunya muncullah kambing perah atau sapi perah. Setiap hari kita dapat duit dari hasil susu. Ya. Mingguan dan bulanannya dari akikah, dari potongan. Tahunannya dari kurban. Nah makanya kan enak tuh. Kita setiap hari bisa dapat duit, setiap minggu dapat duit, setiap bulan dapat duit, setiap tahun dapat duit. Nah, itu yang membuat saya malah makin serius dan makin semangat untuk membangun bisnis peternakan domba kambing ini. Domba kambing. Susu itu susu Atawa bukan? Susu ya kalau sekarang namanya susu ya Saanen sih. Sebenarnya Sapera begitu. Jadi peranakan Etawa PE dengan Saanen anaknya Sapera. Nah, dan berbeda gitu kan karena dia bisa 1-2 liter gitu dibandingkan Etawa atau disebut PE lah gitu. Itu omset berapa Kang kalau misalnya sebulan rata-rata? Ya lumayan. Omsetnya lumayan. Daripada lumayan ini. Lumayan aja. Cukup beli ini itulah cukup aja. Iya. Tadi sudah dukanya pernah ditipu ya Kang ya? Iya benar. Sukanya apa Kang? Sukanya pertama ini agak luar biasa dan ini menjadi semangat saya Kang. Jadi saya tuh sangat happy, senang ketika orang
mau beribadah akikah, mau beribadah kurban, tapi domba kambingnya kita pelihara gitu kan. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa peternak domba dan kambing itu menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat. Dunianya ketika panen kejual dapat uang. Iya. Akhiratnya kita bantu orang beribadah kurban dan akikah, kita dapat amal jariahnya. Nah, inilah kesukaan saya dan makanya saya kemudian stay gitu, setia lah jadi juragan kambing dari 2013 sampai hari ini. Sekarang namanya Jawara Farm. Jawara Farm. Menarik juga Karena ya. dulu namanya ada Waringin Farm, kemudian ganti di branding Jawara Banten Farm. Nah, sekarang karena kita sudah melebarkan sayap ke tingkat nasional, Jawara Farm. Banyak rival sekarang kalau misalnya mau Idul Adha ini kan banyak. Betul, sekarang itu luar penjualan. biasa. Memang banyak juga farm-farm yang baru, brand-brand baru baik akikah maupun kurban. Tapi karena kita sudah mulai lama gitu Kang. Jadi dan konsumen akikah kurban itu sebenarnya kan konsumen yang ya kalau dia sudah pernah gitu kan ya. Nah, itu repeat ordernya juga lumayan besar. Jadi konsumen kita dan alhamdulillah kita sudah dipercaya banyak lembaga-lembaga juga dan sudah ya alhamdulillah kita bisa ya 3.000 ekor sekali kurban sih bisa terjual lah gitu. Nah sekarang selain juragan kambing tadi bisnisnya apa lagi kan? Ada beberapa bisnis, misalkan saya juga masuk ke bisnis supply sembako, begitu ada box to box namanya. Kemudian ada bisnis saya lainnya yang sifatnya Investor. invest ke beberapa Investasi. perusahaan-perusahaan yang kemudian kita ini kan, termasuk ada beberapa yang baru aja nih kita ya parfum gitu ya udah kita invest aja frozen food, kita invest di beberapa. Kemudian 2019 mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Ini, Serang. betul. Terpilih lah. Tapi alhamdulillah. Kenapa kamu mau masuk ke DPRD? Padahal bisnis sudah jalan. Yes. Atau biasanya orang bisnis itu pasti ke politik ya? Iya. Nah, sebenarnya memang kemarin tuh merasa terchallenge aja sih begitu. Dan saya juga sadar bahwa salah satu cara untuk melipat gandakan kebaikan, untuk memperkuat kebaikan dan meluaskan kebaikan ya memang kita harus ambil kewenangan, kekuasaan. Nah, waktu itu ada momentum pileg. Jadi kalau misalkan saya Allah takdirkan jadi DPRD, saya itu mulai membayangkan bahwa saya bisa bantu lebih banyak orang. Nah, kalau mungkin di Jawara, saya mungkin bisa bantu peternak sama reseller segala cuma 200 orang. Tapi yakin dengan saya terpilih, kewenangan saya itu bisa bantu ribuan orang. Untuk kemudian bisa dapat manfaatnya dari kebijakan yang saya buat melalui peraturan daerah maupun budgeting yang kemudian saya buat sesuai dengan tugas pokok dari anggota DPRD. Oke. 5 tahun sudah terlewati ya. Oke. 2019-2024 Yes. kembali mencalonkan sebagai anggota DPRD dari PKS ya. Ya, betul. Terpilih lagi 2024-2029. Betul. 5 tahun kurang Kang untuk jadi anggota DPRD. Saya sebenarnya ketagihan sebenarnya. Oh, ketagihan. Ketagihannya kenapa? Yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata real betul. Dengan saya sebagai menjadi anggota DPRD, saya ternyata bisa banyak membuat kebaikan, Kang. Jadi saya bisa membantu 10.280 UMKM dapat stimulus modal. Gitu kan ya. Saya bisa bantu guru ngaji sekota Serang dapat insentif. Bahkan ada marbot masjidnya. Kemudian kita bantu juga advokasikan pemandi jenazah, kemudian gali kubur gitu kan. Belum lagi kenaikan gaji guru honorer begitu. Itu kan luar biasa. Kalau saya hitung-hitung berarti saya bisa bantu hampir ratusan ribu orang gitu melalui fungsi yang melekat kepada saya menjadi anggota DPR selama 5 tahun. Nah, makanya kemudian saya ingin meluaskan lagi, menambah lagi nih supaya jadi 1 juta kebaikan. Makanya mencalonkan diri lagi. Karena ada beberapa hal yang belum tuntas begitu untuk kemudian saya coba bantu begitu. Dan alhamdulillah kemudian Terpilih yang periode kedua. lagi. Dan lebih mudah lah karena orang udah ngelihat kan ya. Oh iya nih. Ya, terpilih lagi periode kedua. Belum dilantik mau mencalonkan diri di eksekutif. Bakal calon wali kota Serang. Berarti kurang di DPRD, kurang banyak kebaikannya, tambah lagi ke eksekutif gitu ya. Karena di eksekutif itu jauh lebih powerful. Nah, jadi ya walaupun memang kewenangannya kan ya harus ya sebenarnya kan memang harus kolaborasi ya dengan kolaborasi. DPRD ya. Tapi kan bagaimanapun eksekutif itu kan eksekutor gitu, Bang. Jadi dia punya kewenangan yang lebih gitu karena apa eksekusinya. Jadi walaupun perencanaan kebijakannya budgetingnya juga oke, tapi kan eksekutornya adalah eksekutif gitu Kang. Nah, sehingga apa? Ini saya yakin bahwa kalau misalkan Allah takdirkan ini jutaan kebaikan nanti bisa saya lakukan gitu. Makanya lagi-lagi saya selalu luruskan niat bahwa semoga ini jalan saya untuk melipat gandakan kebaikan. Semoga yang kemarin itu ratusan ribu kebaikan sudah kita buat melalui DPRD, semoga jadi wali kota jadi jutaan kebaikan gitu Kang. Nah, sehingga ini yang menjadi motivasi saya untuk hajar aja itu gaspol aja begitu kan.
Ketua apa dari DPW PKS Banten ya sudah memberi surat keputusan ya, Ya, surat keputusan untuk saya. penunjukan wali kota Yes. Serang, bakal calon wali kota Serang. Betul. Kalau maju mau ngapain, Kang? Saya pertama sesuai dengan apa yang menjadi tantangan di Kota Serang, Kang ya. Ya. Pertama adalah pengangguran, kedua tentang sampah, ketiga tentang banjir, kemudian ya banyak masalah-masalah lain, misalkan jalan, infrastruktur, kemudian kayak misalkan PJU gelap lah gitu kan segala macam. Itu yang kemudian titik fokus saya. Tapi yang paling konsentrasi saya adalah sampah dan pengangguran, Kang. Pengangguran. Sampah kita itu luar biasa begitu. Bahkan ya teman saya itu kalau saya tanya apa yang paling dirindukan di Kota Serang, tumpukan sampah di pinggir jalan. Ini menarik begitu. Karena apa? Karena memang dari dulu sampai sekarang itu persoalan sampah itu masih tetap ada gitu. Nah, saya waktu di DPRD baru sampai level tentang perubahan peraturan tentang sampah. Kalau dulu mungkin peraturan ini lebih kepada sampah itu masalah DLH. Gitu ya. Maksudnya DLH lah yang bertanggung jawab. Nah, kalau di Perda yang terbaru ini enggak, Kang. Jadi mulai dari RT RW, kelurahan, kecamatan, itu semua bertanggung jawab. Begitu. Untuk apa? Melakukan penanganan sampah. Bisa jadi tingkat RT RW pemilahan sampahnya. Nanti kelurahannya bisa di TPSA-nya, nanti pengolahannya bisa di kecamatannya hingga kemudian di TPSA Cilowong. Nah, jadi men-share ini kan tapi ini saya baru menginikan doang, apa namanya? Menginisiasi dan membuat perdanya doang nih perubahannya nih. Belum dalam eksekusinya, makanya nggak cukup tuh. Masih raperda berarti atau sudah di ACC? Sudah revisi? Sudah ini tinggal dieksekusi nih. Makanya ketika saya Allah takdirkan terpilih, saya sebenarnya tinggal melaksanakan apa yang kemudian kemarin saya ubah perda tentang penanganan sampah. Kalau raperda itu kemudian tanggung jawab bersama, ukurannya bagaimana? Apakah kemudian kalau misalnya kan dari RT RW nih, kalau mereka tidak melaksanakan tanggung jawabnya apa kemudian? Itu ada beberapa konsekuensinya begitu kan ya. Bahkan nanti yang ini kan pidana gitu kan ya. Bukan pidana ya, apa namanya? Denda. Denda. Kayak gitu. Nah, denda. Jadi nanti ada beberapa ini. Nah, tapi sebenarnya begini. Sebenarnya itu goal yang paling memang benar-benar kita tuju adalah merubah ekosistem, merubah model penanganan sampah di Kota Serang. Jadi di Kota Serang ini kan ekosistem penanganan sampahnya kan nggak beres gitu. Cuma memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Ke Cilowong tadi. Iya dong, TPA. masalah sampah dari rumah dipindahin ke TPS, dipindahin ke Cilowong. Cuma memindahkan doang, tidak diselesaikan. Nah, makanya kita harus ubah tuh bahwa ya sampah itu harus kita bangun ekosistemnya, kemudian penanganan sampahnya, kemudian kita urai gitu. Makanya nanti di tingkatan RT RW itu dipilah sampahnya. Sehingga sampah itu kemudian terpilah sehingga jadi nilai, ada nilainya, jadi aset gitu. Nah, sehingga kemudian yang tidak ada nilainya, kemudian tidak bisa diolah di tingkatan masyarakat, ini baru diangkut ke Cilowong untuk dikelola. Makanya di Cilowong bukan lagi tempat untuk menumpuk sampah, tapi untuk mendaur ulang. Berarti Kang Agil kan punya pengalaman nih sebagai pendiri Bank Sampah Digital. Salah satunya saya pegiat bank sampah di Kota Serang. Jadi makanya konsentrasi di 5 tahun ini cukup menarik, dan bank sampah itu setelah kita geluti itu ke depan bukan hanya bisa menyelesaikan persoalan tentang lingkungan, Kang, tapi ekonomi. Makanya pegiat bank yang kemudian kita dorong adalah ternyata di bank sampah itu orang bisa mendapatkan akses permodalan, modal bergulir itu tanpa jaminan, tanpa agunan, sama aja ya jaminan agunan, tanpa bunga gitu. Jadi dicicil pakai sampah, bayangkan, Kang. Ini makanya kalau itu teknisnya gimana, Kang? Bisa gambarkan nggak? Kalau misalnya tadi orang nasabah bisa dapat kredit dari hanya sampah kan, bayar pakai sampah. Itu caranya bagaimana? Pertama memang kan di setiap bank sampah itu kan pada punya saldo ya. Saldo kan, mereka kan nabung skemanya ya. Oke, misalnya bank sampah A ini saya sebagai rumah tangga misalnya buang sampah di situ, tapi sudah dipilah kan antara yang organik sama anorganik. Ya kan, kemudian saya menjadi nasabah bank sampah itu. Terus saldo apa yang saya simpan di situ, Kang? Saldo uangnya. Saldo uang. Saldo uangnya. Berapa itu, Kang? Karena tabungannya kan. Ada macam-macam. Ada satu orang ada yang bisa 500.000, bisa 1 juta dengan. Nah kan kalau kita lihat konteks orang di RT RW itu kan, dia misalkan mau modal buat nasi uduk, itu kan cuma 1 juta doang. Artinya kan bisa dari situ kan. Nanti dicicil dengan sampah, dan kita garansi bahwa itu akan kembali lagi. Kenapa? Karena hampir semua orang punya sampah. Makanya ini salah satu ya, tinggal nanti kalau memang ada kewenangan, apalagi diperkuat gitu, dikasih stimulus begitu, modal di situ. Lagi mereka nabung sampah di situ dapat uang ya? Iya dong. Itu bagaimana mengkonversi sampah jadi uang? Ya, ketika mereka menyetorkan milah sampah itu, kemudian kan itu kan diangkut ke gudang induknya bank sampah, itu kemudian dijadikan yang ada nilai ekonomisnya. Iya. Sehingga kan itu menjadi uang. Nanti uangnya baru tersalurkan melalui tabungan. Kan jarang yang ada ngambil langsung kan. Biasanya udah
Bahkan ada yang setiap tahun sekali doang diambilnya pas mau masuk sekolah. Ada yang kemudian khusus untuk kurban gitu Iya, baru iya, iya. diambil. Bahkan ada yang untuk apa namanya itu ya, sebelum lebaran tuh arisan daging kayak gitu. Nah itu. Jadi ternyata ini luar biasa, tapi memang tujuan dari bank sampah itu memang salah satu edukasi tentang pemilahan sampah. Karena dimanapun ya, konsep penanganan sampah yang betul adalah milah sampah dari titik yang paling Berarti kecil. sudah ada di Kota Serang ya? Sudah dong, udah lebih dari 200 bank sampah yang 200 memang bank sampah ya? yang kemudian kita dorong untuk tadi mencoba untuk melakukan edukasi pemilahan sampah, meningkatkan pendapatan rumah tangga gitu, bahkan menyelesaikan persoalan tentang permodalan. Oke. Jadi sudah teruji insya Allah. Tinggal kita perkuat aja, kalau dikasih kewenangan kan, tinggal tambahin aja gelontorin dana gitu. Udah. Berarti sampah ya? Sampah dong. Yang kedua pengangguran. Pengangguran. Isu pengangguran itu. Nah, pengangguran itu bagaimana Kang? Kalau misalnya Kota Serang ini kan apakah nilai investasi kemudian linear dengan jumlah angka penganggurannya? Nah memang banyak variabelnya yang menyebabkan Kota Serang ini ya minim investment sehingga kemudian sulit untuk ada pusat ekonomi baru atau ada perkantoran atau segala macam sehingga menyerap tenaga kerja juga agak kosong. Nah ini memang multi lah. Ada yang kemudian memang banyak warga Kota Serang juga kok nggak kompeten gitu kan. Jadi ketika lamar pekerjaan ya nggak punya kompetensinya, akhirnya kan nggak ada yang menarik, nggak tarik segala macam. Tambah lagi memang tidak didukung gitu untuk bagaimana kemudian pemerintah juga menyediakan apa namanya akses informasi ataupun ya menjadi mediator untuk link and match gitu antara perusahaan dengan masyarakat untuk kemudian bisa dapat pekerjaan. Nah, jadi memang ini luar biasa agak menantang sih bagi saya. Tapi kan sebetulnya kita bisa urai begitu. Kalau misalkan per hari ini gitu ya, kalau dari data BPS kan sampai 50.000 lebih. Itu kan rata-rata usianya 18 sampai 30. Berarti kan orang muda tuh yang nganggur kan. Nah, berarti kan memang kita tinggal coba kita petakan. Nah, pertama pemetaannya adalah ya udah ketika orang nganggur ini kan kita tanya apa interestnya, apakah dia pengen pengusaha atau pengen kerja. Nah, kalau dia pengen pengusaha ya kita dampingi. Makanya sebenarnya program saya salah satunya adalah satu keluarga satu pengusaha. Ini lebih kepada membangun mindset juga dari keluarga supaya di keluarga juga didukung nih. Kadang di keluarga juga nih anaknya pengen jadi pengusaha, itu dipaksa aja, wes saya gawe baik, udah kerja aja kata. Gak bakal ini segala macam. Nah, ini kita juga harus mulai ini kan juga. Nah, ketika dia memang sudah interest menjadi pengusaha, kita tinggal fasilitasi. Kita fasilitasi usaha-usaha apa yang memang potensial. Gitu, apa kebutuhan apa yang memang harus disiapkan kayak gitu ya. Dan itu yang kemudian concern kita, makanya ada namanya klinik UMKM tuh ketika memang nanti kita akan dorong. Yang kedua adalah memang ketika dia memilih pekerjaan, jelas kan dia harus punya kompetensi. Nah, pertanyaannya kompetensi apa yang kemudian laku di pasar kerja. Nah, itu kita akan fokus. Misalkan ternyata yang laku di pasar kerja adalah big data. Ya udah, kita latihan big data tuh. Trainingnya pendampingnya big data supaya nanti tersertifikasi, atau lagi desain grafis kah, atau video editor, ataupun ya banyak gitu ya. Tapi memang tadi makanya sebenarnya simpel kan, tinggal kita petakan kebutuhan dari perusahaan kantor yang ada di Kota Serang itu apa, SDM yang memang dicari gitu tuh. Semuanya kita petakan, oh ternyata butuh sekian yang apa namanya skill ini, skill A, skill B dan segala macam. Udah kita fokus ke situ pelatihannya. Makanya program saya selalu BLK Mobile. Sehingga apa? Sehingga dua ini jalan paralel. BLK Mobile ya? Iya, BLK Mobile latihan keterampilan mobile. Sehingga mereka punya keterampilan. Nah, ini kemudian kita saling, dan sebenarnya kan ini juga akan saling melengkapi begitu. Kenapa? Ketika misalkan dia pengen kerja gitu kan, kemudian mereka dapat pelatihan supaya dapat kompetensi tertentu yang laku di pasaran, keahlian, sehingga kemudian dia bisa diterima kerja. Tapi kalau misalkan ternyata lapangan kerjanya masih susah juga, ini kita didorong untuk kemudian jadi entrepreneur. Yang penting dia punya keahlian. Kan lagi-lagi kan kompetensi. Tapi mereka biasanya sebetulnya sama modal kalau. Nah, sebenarnya kalau modal itu kan kalau saat ini ya, kalau modal itu kan aksesnya banyak. Iya. Nah, aksesnya banyak. Kenapa? Aksesnya banyak. Nah, selama ini kan mungkin ya banyak yang belum tahu informasi tentang akses permodalan itu. Kan modal banyak baik dari ya Kurla ataupun modal tanpa ini. Bahkan bisa jadi nanti bank sampah yang modalin. Tapi maksud saya begini, modal itu setelah mereka punya kompetensi dulu. Punya skill. Tapi kalau modal itu kan biasanya bankable ya. Tapi kalau kemudian minimal misalnya mereka sudah berusaha 1 tahun tuh. Nah kalau misalnya mereka baru mau membuka kan nggak dapat. Ya pasti. Ya kan? Pasti. Makanya nanti kita kolaborasi. Saya sebenarnya ada yang lebih simpel gitu untuk mempercepat mereka untuk bisa scale up usahanya. Apa? Kolaborasi. Sama misalkan pengusaha-pengusaha yang sudah besar, nah mereka jadi mitranya dulu. Jadi mitra. Kalau bahasa ini jadi agennya dulu, resellernya. Kita fasilitasi. Nah itu yang kemudian akhirnya mereka nggak perlu modal juga, asal dia punya skill untuk jualan, skill untuk memasarkan. Itu kan bisa tuh. Nah seiring berjalannya waktu nih ya, biasanya kan begini, pemilik modal atau investor tuh tertarik ketika
si pengusaha Pengusaha. itu sudah ada record, ada portofolio bahwa dia bisa menjualkan dalam sebulan itu 100. 1.000 begitu kan. Sehingga oke, kita bisain. Nah, Iya, iya, selama iya. ini kan belum ada, makanya step pertama itu kita bisa kemitraan itu. Oke, nah kalau misalnya sudah maju nih kan, sudah Ya. ditetapkan sebagai bakal calon wali kota. Siap. PKS kan dapat 6 kursi ya. Iya betul, masih 6 kursi kita. Kurang 3 ya. Dari apa namanya, nama-nama yang sudah muncul ini, kira-kira sudah melirik betul Kang Agil? Kira-kira Semuanya kita lirik. Kang. semua dilirik. Semuanya kita lirik. Kita pertimbangkan karena kita pengen menang. Iya, iya. Bahkan kita juga harus objektif. Makanya kita juga melihat survei nanti. Survei seperti apa? Karena ini menjadi bagian salah satu referensi ya dalam memutuskan kita dengan siapa nanti kita akan berkoalisi dan dengan siapa kita akan berlayar gitu. Tapi kalau sekarang yang nama sudah muncul, yang untuk saat ini pasti sudah ada dong namanya. Oh, kira-kira saya bidik ini gitu ya. Luar biasa. Ya, sudah ada Kang ya. Semuanya kita bidik. Karena begini ya, ini yang menariknya di Kota Serang. Iya, iya, Hampir semuanya menurut saya imbang, kekuatannya masih imbang. Iya, iya, iya. Makanya kita itu semuanya hampir komunikasi, semuanya kita komunikasi. Apalagi kita melakukan kunjungan juga, semuanya berkunjung ke PKS, sebaliknya kita juga melakukan kunjungan juga. Artinya kenapa? Karena memang kita melihat bahwa di Kota Serang ini dari segi peta kekuatan tidak ada yang unggul, Iya. nggak ada yang menonjol. Semuanya punya kesempatan yang sama, sehingga kita juga betul-betul ya akhirnya kan kemudian kita harus uji dengan survei gitu kan. Nah, itu yang kemudian kita akan fokuskan untuk menemukan nanti calon pasangan ini yang kemudian bisa berlayar. Selain dari itu memang harus ada apa namanya istilahnya ya, frekuensinya sama lah, bahwa kita Chemistry ya, dapat chemistry ya. chemistry-nya kita memang betul-betul niatnya untuk memajukan Kota Serang. Sama juga dia punya komitmen memberantas tentang masalah sampah, memberantas tentang banjiran, menerangkan yang gelap-gelap itu, dan paling penting adalah memberantas pengangguran. Itu yang kemudian harus kita uji juga gitu, sehingga ya kalau misalkan surveinya gede, terus frekuensinya sama, visinya juga nggak jauh berbeda, ya kita gaspol Kang, dan semuanya rata punya itu. Itu tadi kan yang kira-kira pasangan. Kalau misalnya lawan paling berat siapa Kang kira-kira? Yang rival yang kelihatan nama-nama sudah Justru muncul itu ini. semuanya paling berat begitu. Kenapa? Karena karena kekuatannya sama. Ya, selama saya dan tim ya, terutama dengan PKS gitu kan, melakukan sosialisasi kan, ternyata basis-basis mereka yang sekarang bermunculan ini luar biasa gitu kan. Semuanya punya basisnya masing-masing. Jadi ini jangan dianggap sepele gitu, karena yang satu juga punya basis, yang satu juga punya basis, yang basis dan berbeda juga satu sama lain. Nah, ini yang menariknya nih, makanya ini berat semua nih. Jadi kita nggak pernah menyepelekan siapapun itu, tapi kita dalam posisi ya kita siap bertarung dengan siapapun itu. Kang Agil kan sudah terpilih sebagai anggota DPRD untuk 2024-2029. Nanti kalau pas penetapan di KPU kan harus mengundurkan diri nih. Betul. Itu nanti menyerahkan ke siapa posisi anggota DPR ini? Kedua dong. Yang kedua ya? Kedua. Itu memang automatically begitu. Automatically begitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang di bawah itu nggak bisa ya? Bisa. Harus Dari aturan yang kedua. aturan yang kedua ya. Siap Kang untuk kalau misalnya nanti pahit-pahitnya nih nggak kepilih gitu jadi wali kota, kemudian harus melepaskan dari DPRD juga. Ya, hidup yang tidak diperjuangkan yang tidak akan dimenangkan. Artinya begini, kalau saya sih sebenarnya selama itu niat saya lurus begitu ya. Kemudian ya semuanya kan pasti ada resiko. Nah, tapi bagi saya menang atau kalah saya tetap juragan kambing. Itu aja. Mau jadi DPRD atau mau jadi wali kota Serang tetap juragan kambing. Artinya ya sudah begitu. Apalagi kan saya sebenarnya sudah merasakan juga 5 tahun jadi anggota DPRD begitu. Artinya kan sudah pernah merasakan gitu. Artinya ya nanti pun kalaupun ini kan sama aja lah gitu-gitu lagi kan. Nah, jadi challenge saja. Cuma nanti kan perbedaannya adalah ini resikonya kan besar ya kalau misalkan kalah dari yang saya. Nah, justru kalau misalkan saya kalah saya bisa kembali ke bisnis saya. Akhirnya fokus lagi dan akhirnya kita fokus lagi konsolidasi maju tuh 5 tahun berikutnya. Nah, bisa jadi begitu gitu. Malah pilgub nanti jangan-jangan. Ya, bisa jadi tuh. Bisa jadi tuh nanti tuh. Sesuai dengan cita-cita. Kang Agil melihat kota Serang sekarang seperti apa kan? Kota Serang sekarang ini ya bagi saya ini ibu kota yang nanggung. Makanya salah satu visi saya adalah
ya Nanggung Kota tuh Serang gimana harus maksudnya kan? nanggung. Jadi ya bisa dibilang ibu kota juga enggak gitu kan, karena masukannya banyak kan juga. Karena ini juga apa ya, nah, saya juga kan banyak teman-teman yang bilang ini Kota Serang ibu kota beneran begitu kan. Banyak yang gitu kan jadi. Kenapa emang ya? Ya kayak ini masih banyak yang ini nggak teratur. Langsung, wah banyak lah gitu kan ini. Makanya visi saya adalah yang menjadikan Kota Serang menjadi ibu kota yang sesungguhnya ya. Yang ke depan kita buat Kota Serang lebih modern, yang warganya sejahtera dan bahagia. Ah itu visi saya. Oke. Pertanyaan terakhir kan. A1 apa A2 kan? Waduh. Kalau sekarang A1. Oh, sekarang Ya, A1. kalau sekarang masih A1. Kalau memang ternyata nasib mengantarkan saya A2 ya gaspol, begitu kan? Pasrah berarti kalau itu. Iya, enggak bukan begitu. Pertimbangan juga. Yang penting menang. Oke, terima kasih Siap. banyak Kang Agil. Kang Agung, Semoga terima kasih. sehat selalu ya. Sama-sama. Oke. Itu dia obrolan kita singkat bersama Kang Nur Agil, Wali Kota Serang. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.